A few moments later. Baik, saya mau bertanya tentang metode apa yang biasanya Ustazah gunakan dalam mengajar nahu di pondok ini. Di pondok ini kami menggunakan metode talaki. Jadi metode talaki itu dia seperti kayak praktek baca, Praktek, baca, dan tanya jawab. tanya jawab. Nah, kalau untuk memulai itu mulainya di jam berapa? Mulainya dari jam setengah 11 sampai jam 11. Sampai jam setengah 11. Jam 11, setengah 11 malam. Baik. Sudah guys. Bagaimana proses pengenalan santri terhadap kitab nahu sebelum membaca kitab? Jadi pertama itu sebelum pengenalan itu kita menceritakan kisah-kisah tentang penulis atau pengarang kitab Jurumiyah terlebih dahulu, tentang kisah-kisahnya. Dan sebelum belajar kitab kuningnya itu apa yang perlu diberitahu kepada saya? Nah, pertama-tama kita mengirimkan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk pengarang, untuk pengajar. Setelah itu ya kita menjelaskan perlahan-lahan, mengenalkan tentang apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Itu yang terlebih dahulu kita ajarkan. Karena kita nggak langsung mereka tahu itu apa mubtada, apa itu khobar. Jadi sebelum mereka mengetahui apa itu mubtada khobar, terlebih dahulu kita menjelaskan itu isim, singkat padatnya itu isim apa, biar mereka mengerti gitu. Ya sudah guys. Harus pernah tanya jawab seperti ini. Apakah metode ini efektif untuk semua santri atau perlu pendekatan yang berbeda? Jadi nggak semua santri bisa kita bilang efektif dengan metode tersebut, karena nggak semua santri bisa dengan metode itu, karena kan ada yang orang melalui hafalan, ada juga dengan metode praktik langsung. Jadi cara kita supaya dia bisa efektif materi tersebut, jadi kita sarankan pada santri itu supaya dia rajin untuk merojaah agar dia bisa cepat untuk memahami, agar setelah itu dia juga harus sering-sering praktek supaya dia bisa memahami dan dia bisa langsung membaca kitab kuning tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai Kak Irma sebagai mahasantri yang menekuni pembelajaran kitab ini selama 1 tahun belakangan. Nah, Kak, bagaimana pengalaman Kakak mempelajari ilmu nahu melalui kitab Jurumiyah sebagai tahap awal sebelum membaca kitab kuning? Pengalaman saya sangat bagus karena dalam awal Jurumiyah itu sudah diperkenalkan apa dasar-dasar yang harus dipelajari dalam kitab dalam mempelajari ilmu nahu. Pertama kitab Jurumiyah itu seperti dia mempelajari awalnya kayak apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fiil, gitu aja. Dan apa saja kesulitan utama yang Kakak alami ketika mempelajari ilmu nahu melalui kitab Jurumiyah pada tahap awal sebelum membaca kitab kuning? Kesulitan yang awalnya saya dapatkan itu waktu belajar nahu dalam kitab Jurumiyah itu banyak kosakata yang belum diketahui, ada beberapa. Jadi kesulitannya itu, jadi waktu pembahasan materinya kita belum paham
karena ada beberapa kosakata yang nggak tahu, jadi tunggu diartikan dulu baru dipahami. Oke, dan bagaimana pendapat kakak tentang efektivitas kitab Jurumiyah dalam meningkatkan pemahaman ilmu nahu bagi santri tingkat menengah kayak kakak ya? Menurut saya efektivitasnya itu bagus, karena ada juga beberapa dalam belajar untuk bisa baca kitab kuning itu dengan metode Jurumiyah, Imritin, beberapa kitab lainnya, tapi memang lebih bagus itu Jurumiyah. Seperti saya jelaskan awal di pertanyaan pertama, kalau misalnya kesan saya itu bagus karena dari awal dia menjelaskan apa itu fiil, apa itu huruf, apa itu isim, meski tidak terperinci tapi bisa juga dijelaskan oleh guru yang ngasih materi yang diambil dari kitab Jurumiyah. Dan terakhir nih, metode pembelajaran apa yang menurut kakak nih paling efektif untuk memahami ilmu nahu? Metodenya sih kalau bagi saya yang paling efektif itu setelah belajar dalam belajar kitab nahu itu bisa kita ambil dari kitab Jurumiyah, tapi tidak langsung semuanya. Bisa kita ambil dulu misalnya dalam satu pembahasan satu materi atau satu beberapa baris dulu kita bahas, terus dipahami, dikasih latihan, terus diuji kompetensi lagi dikasih lagi beberapa pertanyaan seputar materi yang harus dikasih. Besoknya ditanya lagi agar dia tidak lupa. Oke, terima kasih.